Masya Allah, Bang Kumis. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Berapa lama sih ini? Ya, baru tadi pagi ya. Kalau bisa di sana aja biar kita santai lah. Di mana ini? Di sana tuh. Wah. Di kursi. Ambil itu handphone rokoknya. Ya, kontaknya. Waduh, udah lama amat dah kesini. Ada berapa tahun nggak kesini, Bang Kumis? Wah, semenjak itu kan baru 2 kali saya kesini ya. Ya. Dulu emang nggak ada ini. Nah ini, Iya. saya kan kaget nih. Iya. Ini dulu saya kesini kan nggak ada nih. Iya. Baru kayaknya perlu bisa dipublikasikan juga nih. Waduh. Kira-kira yang diberikan pelajaran kepada anak-anak santri kitab apa aja? Ini Bang Kumis kolaborasi di sini ya. Ada kitab salafinya, ada modernnya, gitu kan. Ada umumnya juga. Kalau kitab salafinya diantaranya adalah kitab tauhid, kitab fikih, nahwu, sorof, balago seperti Johar Maknun, mantik, gitu kan. Fathul Mu'in fikihnya. Setelah itu Tijan Daruri tauhidnya. Dan modelnya banyak seperti Mutalaah hadis, hadis conversation, dan yang lainnya yang mungkin terkait dengan kitabannya itu. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri karena konon membaca sebuah kitab itu kan perlu hal-hal yang mudah dipahami oleh santri dan beberapa pesantren punya metode sendiri Pak. Nah, untuk di sini gimana? Metodenya sangat klasik sekali. Artinya terkadang ada metode nyorok gitu kan. Kalau salaf itu nyorok, contoh misalkan nyorok kitab amil, lafadznya, artinya, dan berikut hukum-hukumnya. Dan begitu juga fikih yang lainnya seperti itu. Jadi sistemnya nyorok. Aduh. Ya, tah ngomong, Neng, itu apa? Jarah sini. Ada kopi nggak? Kopi. Nah, kita mulai lagi. Nah, Nggak usah repot-repot lah sampai ada kopi ya. Kan udah lama nggak kesini, Bang Kumis dulu. Iya. Udah lama banget ini. Kangen juga saya tuh. Luar biasa. Ini barusan kembali saya udah inget-inget nih. Perasaan punya teman media itu dari Bang Kumis Berbagi. Gitu lagi berpikir nih. Akhir kemudian alhamdulillah nih Allah nih. Kayaknya ada mimpi atau gimana tuh? Intinya mungkin semua pergerakan jangankan Bang Kumis. Minum dulu. Jalan kemana, daun pun sebenarnya itu jatuh itu sudah ada yang ngatur itu. Iya benar-benar. Bisa aja nih Bang Kumis. Pagi ini gitu kan ya. Minum dulu. Aduh. Kan jauh dari sana nih. Waduh. Nah, pemirsa, di pagi ini Bang Kumis sengaja datang ke pondok pesantren modern Asidikiyah Panjang Jaya ya. Iya, Panjang Jaya, Asidikiyah Panjang Jaya. Nah, kebetulan ini sangat menarik bagi Bang Kumis sebagai media untuk mengetahui sejauh mana sih kegiatan dan perkembangan soal pondok pesantren di Banten, khususnya di Pandeglang. Dan nah, disinilah konon ada pondok pesantren modern. Makanya Bang Kumis nanti boleh ya, Bang Kumis pengen tanya-tanya nih. Boleh. Seputar kegiatan di pondok ini. Woi, sangat boleh. Dulu kan waktu Bang Kumis pada tahun 2020 ya kalau nggak salah. Ini kesini tahun 2020. Belum Iya. seperti ini Iya. Ini masih dulu itu ada kolam kecil ya. Itu. Ada gazebo dulu ya. Betul. Sekarang kan udah ada ini, kan berbeda ya. Beda banget, saya kaget. Waduh, ini luar biasa perkembangannya. Padahal baru berapa tahun ya? Baru 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, ini langsung saja ya, karena bukan saja Bang Kumis yang pengen tahu tentang perkembangan pondok pesantren di sini, tapi publik Pandeglang, Banten, Indonesia, bahkan dunia, gitu kan? Ini perlu tahu loh bahwa di Pandeglang ini ada pondok pesantren modern yang seperti ini. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya sejak kapan sih berdirinya pondok ini? Berdiri pondok pesantren ini sejak tahun 2018-an. 2018. 4 tahunan. 4 tahun ya. 2017-18 lah gitu. Jadi sekarang jalan 4 tahun. Nah, secara perkembangan, karena sebuah pondok pesantren tidak cukup hanya memiliki sebuah fasilitas masjid, tempat pondoknya, kan perlu juga santri-santrinya dong. Iya. Nah, selama 4 tahun ini minat animo warga ya untuk memondokkan anaknya di sini bagaimana perkembangannya? Jadi awalnya ini untuk saya meraih keinginan ya, minat
keinginan saya selaku pimpinan di Pondok Pesantren Asy-Diki Pajang ini untuk memberikan minat terhadap warga ya, terutama emang warga setempat dulu yang saya artinya benar-benar dipublikasikan. Nah setelah itu saya silaturahmi, awalnya itu silaturahmi ke warga-warga terdekat dulu, setelah itu agak jauh, setelah itu ke kecamatan, terus setelah itu ke kabupaten, ke sahabat-sahabat dulu lah. Nah akhir kemudian ya dari berbagai wilayah tuh, karena emang itu tujuan saya yang terpenting, dari berbagai wilayah itu ada satu-satu gitu. Makanya sekarang ada yang dari Bandung, ada juga yang dari Lampung, ada juga yang dari Jakarta, ada juga yang dari Tangerang, ada juga yang dari Pandeglang, ada juga dari yang Bekasi, ada juga dari Lebak. Jadi itu mewakili semua. Berarti dari beberapa daerah sudah Daerah, ya. Itu hasil daripada sahabat-sahabat yang terdekat yang ada di sana, sehingga mereka itu ya mungkin ya ngasih dukungannya gitu. Nah terus gini, biasanya di salah satu pondokan ada yang khusus putra, ada yang khusus putri kan? Ya gitu? betul. Nah, untuk di sini sendiri gimana Pak Ustadz? Nah di sini emang dulunya ya, namanya juga kita perintisan ya, perintisan dan keinginan emang tujuannya adalah untuk membangun anak bangsa gitu, biar berakhlak nurul karimah. Sementara kan ketika kita dilihat dari zaman-zaman sekarang ini kan, kalau tidak didampingi dengan ilmu agama, waduh ini akhlaknya hancur nih, betul. Anak bangsa ini. Nah sehingga pada waktu itu saya berbincang-bincang juga sama pemerintah terdekat, itu utamanya, setelah itu sama tokoh-tokoh yang lain, banyak mendukung. Berikut saya pernah berbincang-bincang dengan Buya Muhtadi juga, alhamdulillah. Semua MUI, Buya juga sangat mendukung dengan keberadaan Pondok Pesantren Asy-Diki Pajang Jaya ini. Nah berikut tuh Buya Yusuf juga kemarin itu. Sinangka. Ya udah tahu itu Bang Kumis. Karena memang kalau Buya saya anggap sudah menjadi guru spiritual Bang Kumis itu. Ya alhamdulillah itu. Pribadi ada hubungan emosional tersendiri. Luar biasa, di antara itu sekarang itu yang memberikan sebuah semangat spirit untuk melanjutkan tren pengembangan Pondok Pesantren, diantaranya beliau juga. Sehingga beliau sangat semangat untuk membantu. Bahkan minggu-minggu kemarin juga alhamdulillah ke sini berdoa, beliau berdoa sama keluarganya di sini untuk kemajuan Pondok Pesantren Asy-Diki Pajang Jaya ini. Nah, ngomong-ngomong kembali lagi antara pondok sebagai fasilitas dan murid, calon santri kan harus ada. Itu belum ada yang di itu. Tadi tempat ya, tempat untuk asrama ya, asrama santri ya. Maksud saya gini, bagaimana? Pengen tahu banyak kan untuk menjadi santriwan dan santriwati di pondok Pak Ustadz ini loh, kan tidak semua harus jelas dong. Iya. Jangan disusupi oleh pihak-pihak radikal. Oh iya. Yang sekarang kadang-kadang kan memojokkan satu umat itu kan. Nah, benar sekali itu Bang Kumis. Menurut Pak Ustadz, syarat-syaratnya apa sih di sini bagi anak-anak yang mau berguru di pondok pesantren ini? Waduh, ini asik banget ini pertanyaannya ini. Waduh, jujur aja ini Bang Kumis, sebuah tujuan dan visi misi saya itu untuk membentuk karakteristik terkait dengan masalah santri ya. Karena sekarang itu kan ada isu-isu atau ideologi-ideologi yang kurang baik itu kan di berbagai daerah ya. Gitu. Yang ya tak perlu tahu lah itu seperti apa isunya. Yang terpenting kita bagaimana cara untuk mendidik anak ke depan biar dia itu akidahnya kuat, akidah ahli sunnah wal jamaahnya kuat, sehingga dia nanti ke depannya itu bisa membentengi minimal diri sendiri, keluarga, dan untuk umat juga nanti berdakwah. Biasa baligu ani wal ayah gitu. Nggak banyak juga di sini dikasih ya, paling ketika mereka itu dikasih pendidikannya ya. Paling awal pendidikan itu mereka dikenali dengan akidah. Saya potong dulu Pak Ustadz. Pertanyaan Bang Kumis. Iya. Karena warga kadang-kadang bukannya nggak pengen itu menyekolahin anak sampai perguruan tinggi, mau mondokin anak sampai lulus, sampai hafal Al-Quran sekian juz, hadisnya kan ribu, tapi kan perlu biaya. Betul. Nah, untuk hal seperti itu tuh harus bagaimana betul supaya
sebagai kewajiban kita untuk menyiar Islam, tetapi di satu sisi warga kadang-kadang Bang Kumis kan di sana kan mahal, nggak punya biaya. Nah untuk di pondok sini sih gimana itu manajemen ke arah situnya tuh, Ustaz? Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih pertanyaan dari tokoh ini. Dari tokoh pemerintah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Apalagi sekarang nih, saya kebetulan nih punya sahabat di tokoh media juga ini Bang Kumis. Waduh, ini saya tunggu-tunggu ini sebetulnya. Jadi emang betul banget. Kenapa? Makanya saya ini ada itikat untuk membuat sebuah pondok pesantren seperti ini. Dulu saya itu bener dari Salafi. Kok saya Salafi? Saya belajar di Kiai Haji Syahrudin yang ada di Kadufanda. Setelah itu juga saya ke Cianjur, Al Abrol, Kiai Haji Asep sana. Setelah itu saya pulang. Nah, jadi dari situ saya juga nggak terpikirkan sih hal-hal yang membuat pondok pesantren seperti ini. Pada waktu itu guru itu ya suruh udah lanjutkan di sekolah di MI ya saya lanjutkan dulu itu yang sekarang yang berada di Kadupandak ya MI-nya itu. Nah dari situ saya setelah tadi itu berbincang-bincang dan melihat kondisi-kondisi sekarang, akhir kemudian saya terfikirkan gitu kasihan terhadap warga masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Pandeglang. Akhir kemudian ya saya akhirnya ya merintis lah sedikit-sedikit karena ngelihat tadi jadi masyarakat banyak yang minat ingin sekolah ingin mondok pesantren yang modern gitu kan. Hari kemudian ingin hafid Quran juga. Sementara di luar sana didengar, wah masuknya aja ada yang 20 juta, ada yang 15 juta. Terus bayarannya juga per bulannya makan ada yang 2,5 juta, bahkan ada yang 2 juta, 1,5 juta. Makanya dari situ saya berpikir kasihan sama warga masyarakat. Terus yang terdekat sebetulnya. Awalnya yang terdekat dan saya tampung. Nah, jadi makanya saya bagaimana caranya walaupun artinya biaya yang sangat minimal di sini yang terpenting mereka makan ya. Mereka makan istilahnya diajari hidup sederhana. Nah, di sini ada 3 komponen. Jadi apa namanya ya? Jadi tumpang sehari apa namanya? Jadi ada yang mampu, ada yang nggak mampu, ada yang sedang, ada yang nggak mampu. Subsidi Jadi silang. disebutnya betul tuh Kalau maksudnya. istilah pemerintah. Nah, maksudnya subsidi silang. Itu berikut ada juga saya ngurusi anak-anak yatim di sini. Gitu ya kalau emang benar-benar anak yang tidak mampu gak usah ini ya udah makan, gak usah bayar, gak usah apa-apalah. Akhirnya digratisin. Pak Ustadz, mungkin ini pertanyaan yang sangat menarik juga nih buat Pak Ustadz ya. Karena tujuan seorang bapak, seorang ibu untuk menitipkan satu kepercayaan kepada Pak Ustadz yang tujuannya ya kan untuk si anak tersebut agar memiliki suatu ilmu agama, bukannya sebatas memiliki ilmu agama tetapi yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan orang tua. Nah terus apa aja sih yang diberikan pelajarannya ya kepada santri-santri yang memang sudah ada di sini gitu loh. Nah, benar Bang Kumis. Jadi kan begini Bang Kumis ya. Sekarang itu kan anak itu dimomoki oleh handphone ya. Betul. Bukan berarti handphone itu bukan berarti nggak baik. Sebetulnya handphone itu baik. Artinya ada kemajuan zaman. Cuman pengguna handphone ini gitu apa didasari dengan ilmu atau tidak, nah jadi persoalannya ini. Nah makanya jadi awal saya pembelajaran terhadap anak santri ini yang pertama adalah kaitan dengan masalah akidah dulu dari syahadat ke rukun Islam, rukun iman, setelah itu aqaidah yang 50. Nah yang selanjutnya terkait dengan bab fikih. Karena fikih ini sangat penting bagi kehidupan untuk kemudian ke depan. Contohnya nih yang sangat riskan di masyarakat yang perlu Bang Kumis nanti boleh dikasih tahu sama yang lain juga ini. Betul. Karena di global masyarakat semua seolah itu tidak penting gitu Bang Kumis. Fikih itu. Udah tahu belum ini Bang Kumis? Ya, gimana pun juga ya. Iya. Agar publik pun akhirnya tahu. Iya.
Bang Kumis sendiri kan belum begitu. Ya siap-siap kalau paham gitu. 100% Aduh. tentang apa itu fikih, Nah. apa gunanya kan. Makanya justru mudah-mudahan apa Ya biar kita nggak sia-sia nih. pagi ini sekalian nih Bang Kumis juga berguru ya kepada Abi ini tentang apa itu fikih, apa itu yang lain-lain yang minimalnya yang diajarkan di kita pondok pesantren. jangan berguru kita Bang Kumis. Waduh, Bang Kumis panduluk di Abuya juga. Hah? Kita ngobrol aja dulu, ngobrol ini masyarakat ini. Tentang fikih dulu. Ya, ini kebanyakan mayoritas nih ya. Itu. Jadi dianggap sepele. Dulu, pertanyaan. Iya. Ya. Disebutkan dulu. Tadi kan pertanyaannya gini. Ya. Apa aja sih yang diberikan pengajaran kepada murid? Ya. Jadi ya. Kita ulang ya. Kita ulangi. Pak Ustadz nih ya. Orang tua menitipkan seorang anak dengan harapan dia berbakti kepada orang tua. Dan yang paling utama untuk memiliki ilmu agama. Ya. Nah, untuk memberikan satu kepercayaan kepada orang tua karena tidak satu di tempat ini aja, tempat pondok pesantren, bahkan yang konon kan gitu loh yang tadi dikatakan kan. Iya. Labelnya pondok tetapi ternyata kadang-kadang ada apa namanya disusupi oleh ajaran-ajaran yang memang yang usah disebutkan kita tahu ya. Nah, untuk di sini sebenarnya apa aja nih yang akan diberikan yang tadi sudah sebagai akidah. Nah, untuk secara umumnya nih apa yang diajarkan? Ya, jadi sebetulnya hanya sederhana aja Bang Kumis ketika kita memasuki pendidikan terhadap anak itu. Selain daripada kita akidah, fikih, ada nanti terutama adalah akhlakul karimah. Yang perlu anak ini dikasih artinya bekal untuk hidup, karena dengan akhlak itu dia itu nanti si anak didik itu bisa menghormati orang tua, bisa menghormati yang besar, bisa menghormati yang bawah kan gitu. Nah, sehingga apapun dia miliki, ilmu-ilmu yang santri miliki, kalau yang akhlaknya udah bagus nanti akan lebih bagus lagi. Selain daripada itu nanti tadi diajarkan juga terkait dengan di dalamnya adalah ya, akhlak itu mempelajari tentang ya mungkin tafsir, hadis-hadis itu yang akan mendampingi mereka untuk lari ke akhlak. Selain daripada penerapan kehidupan sehari sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya tentunya. Dan selain itu biar mereka terampil juga ya, artinya nggak malas juga. Saya berikan keterampilan semacam cocok tanam gitu. Biar dia membiasakan diri. Dia nggak malas gitu. Aturan misalkan ini harus beli cabai, kalau emang dia punya beberapa pot, 6 pot gitu kan, kayak dia nggak beli cabai gitu ke pasar gitu ya. Jadi saya ajarkan nih satu orang ini. Di lingkungan ini memang ada pertaniannya ya. Ada. Saya buat di pondok pesantren ini. Bukan saja untuk menanam tapi ada kurikulernya gitu. Ya, ada kurikulernya. Saya buat di sini di KP3A. Kayaknya itu mirip-mirip punya negara loh. Iya, benar. Kalau ya enggak juga. Oh gitu. Enggak, tapi saya bimbingnya dari sana juga. Tetap itu namanya saya bikin sendiri, Bang Kumis. Gitu ya. Bikin sendiri. Nah, KP3 itu apa sih sebenarnya? KP3A itu ketahanan pangan. Nah, pondok pesantren A-nya Asidikia. Biasa ini gitu. Pas banget gitu loh ya. Dengan apa yang dicanangkan oleh program pemerintah. Betul. Persis sama, hanya beda singkatan. Beda singkatan aja. Luar biasa ini. Biar ada sedikit-sedikit kita pertanyaannya agak gimana gitu kan ya. Ada. Nah, terus gini Pak Ustadz ya, karena yang di pondok identik dengan kitab-kitab tuh. Tadi Pak Ustadz kan ngomong tafsir. Nah, adanya sebuah tafsir Kak, ditulisnya di sebuah kitab. Ya kan? Nah, agar publik juga mengenal nih. Gitu. Kitab-kitab apa sih yang suka diberikan pelajaran kepada santri-santrinya? Nah, pelajaran ya. Jadi kita sebelum ke arah jauh, selain daripada tadi itu kita akidah dulu, nah ini fikih dulu kita berbicara ke arah sana ya. Gitu, karena kita percuma sih belajar tafsir, belajar hadis kalau misalkan ini fikihnya ini kita nggak benar-benar didalami, terutama nih fikih ini ya tentang masalah najis ini. Ini yang harus tahu.
najis ini. Karena kalau emang seseorang ini tidak dulu dipelajari dengan najis, maka gimana ambil wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah, naik haji nggak sah, puasanya juga nggak sah, karena dia masih bawa najis. Sementara kita kalau mau ngeluh harus najisnya hilang dulu. Terus megang Quran juga haram ketika kita nggak punya wudhu kan. Gimana kita sah ambil wudhunya? Orang najisnya juga nggak bisa, maka saya akan benar-benar dipelajari tentang bab najis itu. Karena najis itu aku sudah tahu lah. Pertama mereka harus mengenal dengan najis mughalladho, mutawasito, mukhafafah, hukmiyah gitu kan. Nah, hal itu kalau dalam kitab adanya di kitab apa sih? Itu Jenis-jenisnya aja apa Ustaz? banyak emang kitabnya. Di antaranya yang dipelajari di sini adalah saya diperdalam adalah kitab Kasyifatus Saja atau Safina Gitu ya. tentang masalah bab fikih itu dari awal sampai bab haji kalau nggak salah itu terakhir itu ya. Itu karena ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali pendidikan terkait dengan bab najis itu. Karena mayoritas kita manusia itu pasti bawa najis. Minimal sekarang begini, kita misalkan ada kotoran air kencing, itu najisnya dari situ itu Bang Kumis. Kalau kita nggak pakai niat, walaupun airnya itu banyak, pakai beberapa toron ya, tetap aja nggak sah. Karena gimana pun juga niatnya. Nah, itu kebanyakan itu. Ini sangat menarik. Cuma sayang nih Pak Ustadz ya. Obrolan itu sebenarnya masih asik banget nih. Iya. Kalau bicara bab ngaji, waduh, nggak bakal habis nih. kayaknya nggak akan habis sampai kita ke liang kubur. Iya, Karena biar nanti Bang Kumis di sini lagi, besok lagi. Sebuah kewajiban kita dari lahir sampai meninggal adalah menuntut ilmu. Betul. Tapi sayang nih, karena Bang Kumis juga nanti obrol-obrolan tentang bagaimana tentang fikih, tentang najis, mungkin di lain waktu. Karena tadi yang menarik adalah tentang tadi tuh P3A. Oh iya. Kan itu loh, kan jarang dimiliki oleh pondok-pondok. Iya. Di Banten nih khususnya. Masa Bang Kumis masa? Jarang lah. Makanya nih justru penasaran. Nanti tunjukin dong biar pemerintah sekarang itu sedang menggalakkan terkait dengan pertanian. Iya, tapi kan pertanian bukan di lingkungan pondok. Oh, makanya nanti ini bikin. Nah, pemirsa, ternyata di pondok pesantren ini ada satu program memang karena memang modern. Ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, termasuk program peternakan. Dan yang paling menarik adalah jurnalis di sini ada. Ya betul kan, saya lihat di pelangnya itu. Selain jurnalis, retorika dakwah juga ada. Ada retorika dakwah juga, tapi ini bukan mau membahas tentang jurnalisnya atau retorika dakwahnya, tapi Bang Kumis pagi ini, mumpung masih pagi, pengen melihat yang namanya kebun pertanian yang disebut P3A milik pondok pesantren. Nanti ajak Bang Kumis nih. Jangan cuma ngomong Pak Ustadz. Oh iya. Jangan cuma ngomong. Boleh kita nanti jalan-jalan lah. Nah, kita ke kebun sini. Nanti kita Iya. Kita tapi sebelum kita jalan-jalan, boleh cerita dulu nggak? Boleh, apa? Sedikit. Cerita dulu ya. Nah, jadi di sini kenapa sih? Mungkin ada pertanyaan, ada polybag gitu kan ya. Terus ada yang bukan di polybag. Ini ada sejarahnya. Pada tahun-tahun kemarin ini ada Pak Camat. Tahu nggak Pak Camat itu kalau nggak salah? Mandalawangi tahun kemarin tuh pada tahun 2020 lah kalau nggak salah itu. Namanya Entus Bakhtiar. Pak Haji Entus Bakhtiar. Ini pada waktu itu beliau ke sini sambil ngopi kan dia kalau dia itu dikasih kopi nggak mau itu Bang Kumis. Bawa sendiri dia ngucek gitu. Waduh asli juga. Saya kasih dia nggak mau pokoknya main dia. Terus gula merahnya juga gula aren dia bawa sendiri. Nah, kemudian berbincang-bincang asik dia ngasih itu ilmu lah buat santri, pengembangan tadi santri. Dari situlah saya itu membuat KP3K itu. Awalnya dari Pak Haji itu, Pak Haji Entus Bakhtiar itu yang dulu camat, yang sekarang itu kalau nggak salah itu Kasbanpol ya kalau salah sekarang itu. Nah, dia mengajarkan tentang masalah pupuk bokasi itu kan. Terus sekam arang, dia juga yang mengajarkan. Nah, itu sekam arang itu sehingga santri diajarkan terus sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Nanti kita lihat-lihat lah Bang Kumis ya. Semakin penasaran Bang Kumis. Oh iya siap pasti ya. Nanti kalau memang suara backsound agak sedikit terganggu karena memang di belakang Bang Kumis ini ada puluhan santri yang memang
mungkin sudah terbiasa yang lagi menghafalkan pelajaran-pelajarannya sebelum berangkat ke sekolah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah nanti ajak Bang Kumis ke kebun ya. Oh iya, penting. Ayo. Kalau emang Bang Kumis penasaran atau siap. Udah. Hmm. Oke.